Saya puana sumati, ingat Bapak. Sonde saya mau. Bukan. Orang tua juga. Dan kemarin memang kami menahan diri karena kasus almarhum masih berjalan. Tetapi setelah ini Mama harus ambil tindakan tegas karena Mama dan keluarga sudah sangat cukup dipermalukan. Awal mula ibu Pradalaki laporkan suaminya ke Denpom Kupang, live TikTok berujung laporan KDRT. Supriana Paulina Mirpe atau Epi, ibu dari Pradalaki Cepril Saputranamo mengatakan, cukup sudah penderitaan yang dia rasakan selama ini. Saat ini dia mau hidup tenang dan bahagia bersama anak-anaknya. Hal ini disampaikan Epi kepada Pos Kupang, Kamis 8 Januari, saat dikonfirmasi terkait penahanan Suaminta, Pelda Kristianamo oleh Denpom 91 Kupang, Rabu, 7 Januari 2025, lalu. Epi mengaku, dia yang telah melaporkan Christian ke Denpom 91 Kupang atas kasus pencemaran nama baik dan KDRT. Epi menjelaskan, tanggal 2 Januari 2026 lalu dia melaporkan suaminya, Pelda Kristianamo ke Denpom 91 Kupang. Ikut mendampingi dia saat itu keluarga besarnya dan saudara kerabatnya. Pelaporan itu terkait dengan pencemaran nama baik dan juga ada unsur kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Terkait KDRT ini berupa adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka dan juga terkait ATM BRI yang diblokir. Karena Mama dipanggil terkait pelaporan Mama pada tanggal 2 Januari kemarin, Mama melaporkan sebenarnya ini masalah pribadi yang tidak etis Mama ungkap di publik. Tapi Mama harus menjelaskan bahwa pelaporan Mama ini berbeda porsi dengan kasus almarhum. Kasus almarhum itu sudah selesai. Mama melaporkan di sini berdiri sebagai istri sah bersama anak-anak, dan Mama kesini untuk melaporkan masalah KDRT. Menuding ya berarti yang Mama laporan itu? Mama memberikan barang bukti waktu itu beliau live dan mencaci maki Mama, memfitnah, menghujat dan mengata-ngatain yang tidak pantas. Jadi Mama berharap kita mengikuti prosesnya. Akar persoalan yang membawa keluarga ini kembali ke Denpom ternyata bermula dari siaran langsung di media sosial TikTok pada malam tahun baru, 1 Januari 2026. Dalam siaran langsung itu, muncul berbagai komentar bernada hujatan, fitnah, dan tudingan terhadap dirinya serta keluarga besar Pradalaki. Bahkan, muncul ancaman dari akun Pelda Kristianamo yang mengaku memiliki bukti dan akan mempostingnya ke publik. Tak lama kemudian, beredar tangkapan layar yang menunjukkan sebuah unggahan di media sosial yang diduga dibuat oleh ayah almarhum Pradalaki Namo. Unggahan tersebut berisi tudingan serius terhadap Supriana Paulina. Namun, 2 hari berselang, unggahan itu telah dihapus. Dihubungi melalui telepon genggamnya, Epi mengungkapkan pelaporan terhadap Christian itu dilakukan karena dia merasa sangat kecewa, marah, sakit hati dan atas ucapan yang telah disampaikan Christian Namo melalui akun TikTok terhadap dirinya. Terkait ATM, Epi menjelaskan, selama ini ATM Christian dipegang oleh dirinya sebagai istri dan uang yang ada di ATM itu untuk membiayai kehidupan anak-anak mereka. Meskipun sudah lama keduanya tidak tinggal serumah lagi karena ada orang ketiga. Pada tanggal 1 Januari 2026 lalu, saat dia pulang dari pasar, dia hendak mengambil uang di ATM itu namun ternyata ada pemberitahuan bahwa ATM itu sudah diblokir. Dan pada tanggal 2 Januari saat dia melaporkan kasus pencemaran nama baik itu ke Denpom maka pihak Denpom memintanya untuk mengecek lagi untuk kepentingan pembuktian. Lalu tanggal 6 Januari 2026, Epi kembali mengecek ATM BRI di Undanalama namun tetap sama, ATM itu diblokir. Ditanyakan bagaimana sikapnya terkait konsekuensi dari pelaporannya terhadap Christian, Epi memastikan dia siap menerima apapun konsekuensinya. Jujur kalau sudah ambil langkah serius, saya sudah siap menerima konsekuensi terberat, kata Epi. Epi juga mengatakan, selama ini batinnya tersiksa dan dia selalu sabar atas apa yang terjadi dalam kehidupan keluarganya. Namun dia tetap bertahan karena dia masih berjuang untuk Pradalaki. Epi menilai apa yang disebutkan oleh Christian terhadap dirinya dalam video TikTok itu sangat mempermalukan dia dan anak-anak serta keluarga besarnya. Karena itu, dia harus menghentikan hal itu. Epi juga mengatakan, langkahnya melaporkan Christian ke Denpom itu, sudah mendapat persetujuan dari keluarga besarnya. Ditanyakan apa ada laporan dari pihak lain untuk Christian, Epi mengatakan, setahunnya selain laporan darinya, ada lagi 2 laporan terhadap Christian. Setahunnya, ada laporan dari Dandim terkait dugaan Christian hidup bersama perempuan lain tanpa ikatan pernikahan. Dan laporan lainnya dilaporkan oleh anggota TNI, Robbie Wade. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.